nurin. Artinya Muhammad itu cahaya di atas cahaya lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah berselawat bersama para malaikat. Bahkan Allah lagi menyuruh kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya apa? Maksudnya Muhammad itu ada di atas Allah. Halo Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini saya ingin menampilkan cuplikan video diskusi Eris TV dengan pemuda muslim ini, di mana pemuda muslim ini memberikan suatu kejutan, di mana dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah dan Muhammad itu ada di atas Allah. Seperti apa nanti diskusinya? Mari kita saksikan video berikut. Sebelum kita menyaksikan, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share supaya banyak menjangkau jiwa-jiwa. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut. Gimana Bang? Iya, Bang Aldi, Anda ini masih muslim? Iya Bang, iya. Ini salah satu yang saya bilang teman-teman, seorang muslim yang sudah mengakui bahwa Islam, agama Islam itu adalah penyembah Muhammad, betul? Iya Bang, iya betul. Iya. Kenapa Bang Anda mengikuti orang mati di kuburan? Muhammad itu bukanlah manusia. Muhammad bukan manusia. Nah ini lagi nih. Jadi Muhammad itu siapa Bang? Muhammad itu sifat yang terpuji dan berkoneksi di dalam diri kita. Jadi Muhammad bukan manusia. Ya. Oh, Nama Muhammad itu bukan manusia tetapi sifat yang terpuji. Terus yang itulah dibilang, yang dikatakan Muhammad. Yang dibilang Muhammad itu seorang nabi gimana? Yang diceritakan dalam hadis itu ya? Di dalam Al-Quran. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim, bapak dari seorang laki-laki, mirrijalikum, di antara kalian, walakir Rasulullah, melainkan dia itu utusan Allah, Rasulullah, wa khataman nabiin, dan juga penutup para nabi. Nah itu jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Bagaimana Anda bisa katakan Muhammad bukan manusia? Ya, nah, baik. Cuman yang jadi problem, kenapa Muhammad yang manusia itu dipuja-puji, ya, disembah dan diikuti oleh umat muslim? Kenapa umat muslim mengikuti mayat dalam kuburan? Silakan. Itulah Bang. Itulah Bang. Itulah Bang, kebanyakan umat Islam tidak tahu apa yang dikatakan Nabi. Nabi itu kan bahasa Arab. Kalau disematkan ke bahasa Indonesia, Nabi itu artinya cahaya di atas cahaya, bukan manusia. Wah, ini Bang Ali ini nekat yang nyata ini. Iya. Kata Ya di Al-Quran Nabi, dikatakan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, itulah Muhammad itu. jadi Muhammad itu adalah Allah. Iya betul. Wah, nah. Oke, coba saya undang dulu satu muslim ya. Coba saya undang dulu satu muslim supaya nanti dibilang. Tapi gimana nih? Apakah Anda ini jangan-jangan Anda Islam KW ini gimana nih? Gini Bang Ali. Bisakah Anda meyakinkan kaum muslimin wal muslimat dan juga penonton, karena jamaah saya ini banyak muslimnya. Ya. Jamaah saya ini bisa saya bilang gereja online, tapi jamaah saya ini kebanyakan mayoritas tuh muslim. Nah, iya betul, betul. Coba buktikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang menonton acara ini bahwa Anda itu betul-betul seorang muslim. Bagaimana caranya? Entah Anda, biasanya kan orang muslim itu dibaca bacaan Al-Qur'annya, betul. Coba misalnya ayat kursi atau apa, atau surat An-Nas atau apa, coba yang Anda tahu silakan. Ya banyak Bang surat-surat yang saya coba, tahu apa di dalam yang Anda ingat atau Anda masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu sana wa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Surat apa itu? Innahu ya'lamul enggak tahu Bang, cuma itu di masa saya salat saya pakai itu. Oh begitu. Atau coba Ya. bacaan-bacaan sholat, tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Hampir lupa Bang, cuman at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Oke, sah ini Muslim ya, sah ya. Oke. Jadi sebagai seorang Muslim, Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah ya. Iya, makanya di dalam Al-Quran nurun ala nurin, artinya Muhammad itu cahaya di atas cahaya lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah berselawat bersama para malaikat, bahkan Allah lagi menyuruh kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya apa? Maksudnya Muhammad itu ada di atas Allah. Bullshit, dah. Muhammad ternyata ada di atas Allah. Jadi posisi Muhammad itu seperti itu karena dia yang dikatakan Muhammad itu kan ruh kesempurnaan Bang. Muhammad ada di atas Allah. Lah terus yang di kuburan yang di Madinah itu siapa kalau begitu? Ya kemungkinan itu hanya apa ya, hanya gambar-gambaran doang lah. Tidak bisa dibongkar tentang hal itulah Bang. Mungkin itu hanya dijadikan kiasan-kiasan doang gitu. Seperti itu. Jadi itu bukan makamnya Muhammad. Ya, kalau menurut pemahaman saya bagaimana Tuhan bisa dikubur? Kan tidak mungkin, tidak masuk di akal bagi saya. Oke. Lalu siapa yang beristrikan yang bersuamikan Aisyah, bersuamikan Khadijah, yang anaknya Aminah, itu siapa kalau begitu? Ya makanya di dalam hadis juga tidak dikatakan siapa yang mengawinkan Muhammad, itu kan tidak ada di situ, siapa penghulunya nggak ada. Karena apa? Di dalam hadis sendiri menjelaskan bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari Allah disematkan kepada Muhammad. Itulah yang dikatakan dalam hadis. Jadi sifat yang perkawinan itu artinya persatuan, menyatu. Itu yang dikatakan perkawinan, bukan perkawinan seperti manusia di muka bumi ini. Jadi pemahaman pemahaman kawin menurut Tuhan bukan perkawinan seperti manusia, tapi penyatuan di antara sifat-sifat itu dan disematkan kepada Muhammad karena Muhammad itu adalah sifat paling terpuji gitu. Oke lah. Berarti yang menjadi anaknya Aminah itu siapa? Aminah itu Bang, kata Aminah itu alif amim, Aminah alif mim non. Apa artinya di situ? Alif itu kan merujuk kepada Allah, artinya zatnya Allah. Jadi mim itu rujukannya kepada Muhammad, itulah Aminah. Nonnya itu merujuk kepada cahaya. Berarti itu yang dimaksud. Berarti Muhammad anaknya Allah. Iya betul. Musyada ini udah. Makin Coba ini kita undang yang Muslim dulu ya, karena nanti takutnya kita dibilang fitnah ini teman-teman. Kalau kita hanya mengundang satu Muslim, tidak kita undang Muslim yang lainnya. Coba ya, sebentar ya, kita kasih naik dulu, ada Muhammad Reza. Coba Muhammad Reza. Ya, saudara Muhammad Reza. Ini biar ini ya, ada klarifikasi dulu dari pihak Muslim, bantahannya juga. Karena kalau kita kasih naik satu Muslim, nanti Muslim yang lain kayaknya merasa dikesampingkan. Ya, jadi bagus juga Bang Idis. Masalahnya saya di Komal-Komal Islam ini tidak pernah dikasih ruang. Dan saya tidak pernah diakui bahwa saya adalah orang Islam. Makanya saya keberatan sekali. Maka saya memang sengaja untuk naik ke roomnya Bang Idis karena penontonnya di Bang Idis ini sangat banyak sekali. Pakai baju dulu Idis ya. Boleh nggak? Oke, Deng Sarul silakan nyalakan kamera. Ya saya pakai baju dulu ya.
Oke, nanti kalau udah pakai baju naik lagi ya. Kalau udah pakai baju naik lagi nanti. Coba sebentar ya Bang ya, kita kasih naik dulu satu muslim ya, satu muslim Boleh, supaya ini ini pengakuan yang cetar membahana ini dari pihak muslim ya. Ini Muhammad ini ternyata di atasnya Allah ini, Bro. Ya, Toyib muslim Bang. Bang Toyib. Nih, ini muslim-muslim pada diam, nggak berani jawab itu, Bang Aldi. Iya, Bang Toyib muslim, Bang. Muslim. Nggak kedengeran, Bang, suaranya. Oke. Ini ada satu muslim juga nih, Bang. Bang Aldi, ini juga dia seorang muslim. Dan dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah, begitu. Tapi kadang-kadang anak Allah, kadang-kadang lebih tinggi dari Allah. Ini gimana nih Bang, pemahaman Aldi Pamungkas ini Bang, gimana nih? Silakan. Kalau menurut saya ya bukanlah. Allah itu kan ada di diri kita. Allah ada di diri kita. Dalilnya dari mana ini Abang? Dalilnya di mana itu Bang? Allah ada di diri Anda. Bersama kita, bersama. Allah bersama kita. Oh, begitu. Oke lah. Jadi kalau menurut ini Bang Aldi bahwa Muhammad itu juga adalah Allah, gimana itu kira-kira? Salahnya di mana maksud saya? Halo, Toyib? Ya Bang. Iya, bagaimana itu menurut Anda ketika dikatakan Muhammad itu adalah Allah oleh Aldi yang juga muslim? Menurut saya kan Nabi Muhammad itu kan utusan Allah kan. Untuk ya istilahnya marketingnya Allah kan. Gimana Aldi Setia, silakan tanggapannya. Saya jadi bingung ini yang mana ini. Islam setiap saya tanya beda semua. Gak pernah ada satu jawaban gitu loh. Ya, jadi begini Bang ya. Jadi kebanyakan umat Islam tidak paham tentang kata utusan. Karena sebagaimana manusia, bahasa manusia ini sebenarnya seperti contoh, aku mengutus kamu lah contoh ya Bang ya. Jadi di antara kamu dengan saya itu berpisah, itu menurut manusia. Itu masalahnya. Makanya kebanyakan di dalam Islam ini kebobolan cara memahami utusan. Jadi kata utusan kalau menurut Tuhan artinya aku menyatu, bersatu di dalamnya. Itu yang dikatakan utusan itu menurut kata Tuhan. Tapi menurut kata manusia dikatakan utusan itu dikira aku berpisah denganmu. Karena apa? Manusia tidak berkuasa. Maka disitulah kekuasaan Tuhan sesuai dengan kata utusan itu mentajallikan dirinya untuk menjadi Muhammad itu. Artinya berkoneksi di dalam Muhammad itu. Itu namanya utusan. Dan ini kebanyakan umat Islam kebobolan untuk memahami kata utusan. Dikira kata utusan itu sebagai manusia, bahasa manusia. Tapi kalau bahasa Tuhan menyatu. Itu utusan, Bu. Oke, jadi sebenarnya paham seperti ini teman-teman, paham seperti Aldi ini sudah dipahami juga oleh banyak umat Muslim. Salah satunya adalah ini kelompok-kelompok Islam yang mengakui Muhammad itu adalah Allah nih ya. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asad. Ini asad kita in one. Yang bahasa keluarnya nih. Ya kan? Allah itu nama untuk Muhammad.
nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya Muhammad wujudnya. Nah. Ya, silakan. Gimana itu? Kalau masalahnya begini, masalahnya kalau wujud daripada Allah itu Muhammad, kenapa kalau ada perempuan-perempuan mau menyerahkan diri langsung ini kenapa ini? Silakan. Makanya itu yang saya katakan tadi, Bang, di dalam hadis itu hanya apa artinya ya? Artinya hanya bahasa kiasan tentang sifat itu. Karena karena sifat Allah itu ada 20 sifat. Salah satunya adalah suka wanita. Ya, seperti contoh itu. Itu namanya sifat wanita itu kan seperti hawa nafsu. Itu yang dikatakan sifat wanita yang sebenarnya. Tetapi yang namanya orang yang mengarang hadis ini hanya pokoknya jauh daripada kenyataan itu. Jadi kebingungan, walaupun umat Islam sendiri bingung gitu untuk mengertikan hal ini. Seperti kata utusan tadi lah, contoh utusan tadi, seperti Yesus diutus oleh Bapa, sebenarnya sudah mutlak jadi Tuhan. Itu pengertian utusan itu seperti itu. Jadi mengertikan utusan itu jangan samakan bahasa manusia. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu berbeda gitu loh. Itu harus tahu memisahkan di antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia gitu. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad, dan Allah itu adalah Muhammad ya? Ya, tanpa disadari. Baik, baik. Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih. Ya, mungkin Bang Thoyib ragu-ragu apakah Aldi Pamungkas ini seorang Muslim? Ya gimana ya Bang, kan kalau saya ini kan tentang gitu belum begitu dalam Bang, masih awam. Berarti Bang. Anda mengakui bahwa dia seorang Muslim ya? Ya oke ya. Mengakui, oke. Ya, terima kasihlah pandangannya ya Bang Aldi dan Bang Thoyib ya. Saya ini kalian menambah daftar ya tentang orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian. Terima kasih. Oke, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang Aldi dan Bang Thoyib. Ya. Sebentar Bang, saya akan ingin ada tambahan sedikit Bang ya, kepada umat silakan. Islam. Silakan. Hai umat Islam, baik yang di bawah semuanya ya, tolong naik ke roomnya Bang Idis, karena Bang Idis itu bukanlah ingin memframing umat Islam yang sebenarnya, namun hanya untuk menguji kalian ya, bagaimana cara memahami umat Islam tentang Tuhan. Karena di dua kalimat syahadat sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Kalau memang diartikan secara bahasa lurus, artinya umat Islam ini tidak ada Tuhan, hanya ada Allah. Dia hanya ada Allah, bukan ada Tuhan. Menurut bahasa itu. Jadi tolong kepada umat Islam yang di bawah, kalau Anda belum tahu tentang Tuhan itu, tolong jangan naik, karena Anda akan jadi bulan-bulanan juga di atas hati. Sekian Bang Idis, demikian saja. Ya? Oke, terima kasih Bang Aldi. Selamat malam. Saya turunkan ya. Malam. Ya. Oke. Ya itulah teman-teman ya. Jadi jangan dibilang bahwa tidak ada Muslim yang mempertuhan Muhammad. Banyak ya. Bahkan sekarang itu umat Muslim sekarang sudah senang konser joget-joget sambil nangis-nangis menyembah, memuji, memuliakan Muhammad. Ya, tapi yang jadi masalah Muhammad ada di kuburan. Ayo. Ya, ayo silakan. Teman-teman, sebentar tadi kita telah menyaksikan diskusi Eris TV dengan pemuda Muslim ini. Pemuda Muslim ini memberikan suatu kejutan kepada Muslim yang lainnya, di mana pemuda Muslim ini
kemungkinan dia sangat memahami dengan kitab sucinya, dan dia mungkin sedang sangat mempelajari dengan kitab sucinya, sehingga dia dapat memberikan pernyataan dan mempercayai bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri, dan dia sendiri berkata bahwa Muhammad ada di atas Allah. Kita sudah banyak mendengarkan tentang narasi seperti ini melalui sosial media yang lainnya, yang sudah video-video yang tertular, dan banyak juga sebagian muslim yang mengatakan bahwa dia memang menyembah Muhammad dan mengatakan Muhammad adalah Allahnya, seperti perkataan muslim ini. Dan ada juga sebagian muslim yang tidak mempercayai dan mengatakan Muhammad itu sekedar nabi. Nah, sangat mengejutkan sekali ya. Saya baru pertama kali ini mendengarkan pemuda muslim yang sangat berani untuk menyuarakan seperti apa yang disuarakan pemuda tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dan tanpa mereka sadari, mereka itu sedang menyembah Nabi Muhammad, di mana sholawatnya, di mana semua doa-doanya semuanya tertuju kepada Muhammad. Nah, sampai di sini dulu video saya. Biarlah video ini yang memberikan kesaksian bagi semua orang, supaya orang lain sadar dan mempelajari kitab sucinya masing-masing. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.